Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ada yang kembali diusir warga nih. Pokoknya ini bapak-bapak yang bikin gaduh ini selalu saja meresahkan warga. Mungkin tak terhitung lagi sudah berapa kali diusir warga. Tapi tunggu dulu, kalian pasti tidak lupa dengan orang atau ulama mungkin kalau bagi kalian kan yang mengangkat abah kalian sebagai Imam Mahdi. Nah, kok bisa? Ini sekarang beliau dipecat. Entah ini karma atau apa, kurang tahu lah. Oke, pasti kalian penasaran apa sih sebenarnya penyebab si pembaiat Imam Mahdi ini dipecat. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bisa nak kenapa? Ini nggak boleh parkir di sini. Woi. Udah. Pindah aja. Oke, itu sampai. Pindah aja. Iya. Pindah aja. Perasaan ibu-ibu yang itu ada di mana-mana. Karyawan tetap maklum. Ya. Nggak apa-apa, liput saya. Saya demen kalau masuk TV saya demen. Rugi, Pak. Nggak apa-apa, liput saya. Rugi. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi dari sini ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Iya, intinya nggak boleh sini. Udah gitu. Saya di sini. Udah, gitu. Intinya nggak boleh sini. Jangan bikin kru desa Tanjung Burung aja. Ya, saya udah nyaman, udah tenang saya. Itu, udah. Intinya nggak boleh. Ya, udah. Ayo. No. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa videoin saya. Abang videoin saya nggak apa-apa. Videoin saya, abang nggak apa-apa videoin saya. Iya, kalau abang mau videoin saya. Itu. Nggak apa-apa, videoin saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ videoin saya nggak apa-apa. Ayo silakan dah. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Oke, ini dia utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ya, menetapkan dan memutuskan. Satu, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Ini Bung Rocky tanggung jawab nih. Tanggung jawab deh Bung Rocky. Dipecat beliau. Dua, tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. Tiga, tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Empat, memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol serta segala atribut. Iyalah, sejak kapan itu Rasulullah main ke diskotek kan? Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Qudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Pak Ganjar mau jadi presiden, wajarlah, saya juga mau. Bapak ngajak saya sebagai wapres, siap setia Pak. Ayo Pak, ada yang mau jadi gubernur,
Ada yang mau jadi gubernur? Siap Pak. Semua orang mau punya obsesi dan cita-cita. Tetapi bagaimana cara kesananya? Jangan menghalalkan segala cara. Nih. Betul itu. Aduh. Jangan fitnah kiri kanan. Jangan serempet kiri kanan. Demi Allah, Allah sudah tentukan siapa presiden 2024. Allah sudah tahu. Yang Allah nilai apa kau lakukan. Dengar itu Bapak 16%. Allah sudah menetapkan presiden nomor 2024. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ex-ASN Boyolali, sekarang sudah pensiun dini sejak tahun 2020, saat usiaku baru 52 tahun. Bicara tentang ASN Boyolali yang disuruh memilih PDIP dan taat dengannya, kalau tidak taat akan dimutasi, itu betul saudaraku, fakta. Saya adalah korbannya, bertahan dengan kebenaran, dan ASN harus netral. Juga prinsip saya adalah Allah tujuanku, berdasarkan juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat. Ini kemana nih kemarin yang teriak-teriak parcok tentang bukti ini real. Dua, Allah berfirman, "Watawanganu ala birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala ismi wa udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Akhirnya saya dimutasi ke sekolah yang jauh, kira-kira lebih dari 50 km dari rumahku. Saudaraku, semoga kesaksianku ini bermanfaat, dan saudaraku ASN semuanya di Indonesia dan khususnya di Boyolali berani tidak taat dengan kemungkaran. Allah tujuan kita, bukan manusia. Ingat, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menjadi viral di media sosial beberapa hari terakhir. Terlihat seorang pria tengah menonton video porno di ruangan yang terlihat mirip dengan ruang rapat gedung DPR fraksi PDIP. Oke, tak heran lah, wajar lah. Wajar lah kalau kubu sebelah, oke. DPR RI Jakarta. Diduga ini terjadi saat rapat kerja berlangsung. Belakangan fraksi PDI Perjuangan telah mengkonfirmasi pria itu adalah anggota fraksinya yang duduk di Komisi 9 DPR RI berinisial HM. Terkait hal ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR rencananya akan memanggil yang bersangkutan. Karena ada yang bikin pagar ternyata bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan laut, pagar makan mangrove. Ini dia. Ini tadinya hutan, ini semua kebijakan pembangunan, entah ekonomi, entah kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, apapun yang dilakukan oleh semua pemimpin Indonesia, termasuk saya dan termasuk Pak Jokowi, yang sudah baik juga dilanjutkan. Tetapi setiap presiden meskipun ingin berbuat yang terbaik, ada sejumlah hal yang belum baik. Nah, itulah Demokrat punya komitmen dan tidak pernah berubah. Yang baik dilanjutkan, tapi itu yang belum baik diperbaiki. 5 tahun. Dengar ini untuk ternak banteng maupun ternak onta. Dengar baik-baik ini dari Pak SBY. Ke depan mesti ada yang diperbaiki. Dulu Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia juga memperbaiki sejumlah hal yang era saya belum baik. Tidak apa-apa. Memang harus betul di seluruh dunia. Jadi kalau orang menganggap bahwa Pak Jokowi akan hilang atau apa, enggak lah. Apalagi kalau bicara pribadi Pak Prabowo ya. Iya kan itu Prabowo itu bahwa Prabowo akan mengkhianati Jokowi atau apa? Pertama, Prabowo itu saya tidak pernah melihat dia mengkhianati orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo sebenarnya menyakiti orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo menipu orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo mengabaikan orang. Saya tidak pernah melihat Pak Prabowo itu. Untuk Rocky Gerung, Repli Harun yang selalu ingin mengadu domba Pak Jokowi, Pak Prabowo, dengarkan baik-baik. Melupakan jasa orang itu sesuatu yang mustahil tuh dalam kosakata Pak Prabowo, dalam hidup Pak Prabowo. Jadi saya malah sangat optimis Mas bahwa akan ada sesuatu yang unik dan mengharukan ya. Saya
unik dan mengharukan ke depan ini dalam hubungan dua orang ini. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi dan karya dari Pak Jokowi dan karya dari berdua ini yang mengantarkan kita sampai pada posisi stabil sekarang ini luar biasa. Tidak mungkin itu akan, memang ada orang sih yang pikirannya kan kalau bisa orang ini berantem ya dua ini kan ada tuh begitu tuh. Kalau bisa banyak. ini orang berkelahi terus ya kan. Wah udah Jokowi mulai ditinggal, ini udah jalan sendiri. Itu kan angan-angan mereka karena niat jahat untuk supaya orang ini berantem. Itu nggak mungkin lah. Orang ini terlalu kuat, terlalu dekat begitu ya. Dan Pak Prabowo tuh sampai 2 hari yang lalu kita duduk-duduk begitu lihat di TV kan, tiba-tiba Pak Prabowo ngajak berdiri, kita suruh berdoa kan. Mari kamu berdoa katanya. Saya bilang, kenapa saya Pak? Saya bilang maju aja, saya bilang begitu. Oh maju aja ya, Muhammadiyah ya kata. Ya Pak, Muhammadiyah, saya bilang gitu. Kan kita nggak enak kan kalau dipanggil dari jauh suruh berdoa. Akhirnya habis itu ngobrol-ngobrol, dia bilang luar biasa Pak Jokowi, apa yang dia lakukan kepada saya ya, kepada kita semua ini luar biasa. Dia masih ulang terus. Jadi mustahil lah kalau ada orang yang ngomong begitu ya karena niatnya mau mecah aja. Kalau kita kan niat kita bukan mecah, kita ingin negaranya bersatu. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak. Mana anak apa mana paham. Dibilangnya settingan. Settingan katanya. Siap. Dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dah pokoknya memang tujuan mereka dari dulu, dari Fufufafa, OCCRP dan Pagar Laut, sebenarnya terbaca tujuan mereka hanya ingin membuat Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi terbelah. Jadi betul kalau kata Bung Fahri Hamzah, jadi mustahil jika Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bisa terpecah belah hanya karena hal yang digoreng-goreng dari anak abah maupun ternak banteng. Karena mereka mempunyai hubungan yang sangat spesial dan yang tidak diketahui oleh orang-orang, terutama pembenci-pembenci mereka selama ini. Dan itu sudah terbukti. Di hari libur panjang ini, dari weekend ini, makin lama orang yang datang berkunjung ke rumah Pak Jokowi makin ramai. Dan yang sangat menggelitik menurut saya, ada salah satu anggota dewan yang ngonten ke Pagar Laut demi untuk menyudutkan Pak Jokowi. Begitu juga tadi ada Pak Said Gaduh yang sampai diusir warga. Dan nilai kalian sendiri, Abah Aus makin lama makin di luar nurul. Masa iya Rasulullah sampai ke diskotik? Jadi ya wajar lah kalau Abah Aus sampai dipecat. Memang ternak-ternak onta maupun ternak-ternak banteng gak ada yang beres lah pokoknya. Dan saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Salam waras, NKRI harga mati. Selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.